sore semuanya. Bapak Ibu para hadirin yang sudah berkenan hadir di tempat kami ini, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk ketersediaan waktunya sehingga pada sore hari ini boleh bersama-sama dengan kami komunitas perempuan Manggarai bersama-sama mengucap syukur di Kopi Merah Putih. Mengangkat tema kita sore ini tentang Sgel Wejot Mendo Cawinait Ujung Snut, yang kurang lebih artinya ringan dan beratnya persoalan kita hadapi bersama sehingga melahirkan damai dan bahagia karena kita menyatukan hati, ide dan gagasan untuk kemajuan kita bersama. Sore hari ini kita berkumpul bersama teristimewa untuk merayakan Ekaristi dalam satu paguyuban, dalam satu perkumpulan sebagai orang-orang Manggarai teristimewa dan pada umumnya NTT diaspora. Hari ini komunitas perempuan Manggarai di bawah pimpinan Ibu Emeliana yang hadir di sini mengundang kita semua untuk semakin menyatukan rasa cinta akan tempat kita, akan tanah kita, Manggarai. Tapi teristimewa karena kita yang hadir bukan hanya orang Manggarai, cinta kita akan NTT. Kami juga yang hadir di sini, Romo Roy dan saya Romo Ino, adalah orang-orang NTT yang punya cinta yang sama dan kerinduan yang sama akan NTT, rumah kita bersama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Ketika aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba roh diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, binatang liar, binatang melata, dan burung-burung. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus." Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Selamat sore semua. Oke. Saya tidak tahu terakhir kita berkumpul sebagai satu komunitas itu kapan? Berapa minggu yang lalu kah atau berapa bulan yang lalu? Saya sangat tertarik dengan bacaan-bacaan suci pada hari ini. Kalau kita mendengarkan dengan baik dalam bacaan pertama, itu cerita tentang Petrus dan Kornelius.
dua sosok pribadi yang latar belakangnya sangat berbeda. KPM itu juga bisa menjadi flyover untuk banyak orang dalam banyak kegiatan. Dengan kegiatan-kegiatan yang dibuat, itu manfaatnya itu kira-kira kalau dalam bahasa iman biblis keselamatan, tetapi dalam bahasa dunia kebahagiaan, kesejahteraan. Jadi kita doakan supaya paling tidak kelompok ini, komunitas ini bisa menjadi seperti Petrus. Itu pesan yang pertama. Sedangkan pesan yang kedua, Tuhan Yesus dia menjadi gembala. Itu bacaan yang sering kali kita baca, kita renungkan. Gembala yang baik setiap kali tabisan atau misa apa saja selalu pakai ini, kita sudah sering dengar. Tetapi saya tertarik dengan kata kandang. Pada masa hidup Yesus tuh kandang domba itu pintunya cuma satu, sehingga Tuhan Yesus bilang, akulah pintu untuk domba masuk itu, karena memang cuma satu. Dia masuk melalui pintu itu, dia keluar juga melalui pintu itu. Jadi kita punya harapan, doa supaya komunitas ini itu menjadi seperti itu. Orang masuk ke dalam, masuk menjadi percaya kepada Kristus dalam pelayanan kita, kegiatan-kegiatan kita, dan kita keluar dari pintu yang sama dalam nama Tuhan Yesus. Kegiatannya boleh bersifat jasmani, tetapi spiritnya itu tetap Kristus. Ya, itu dua hal yang saya titipkan pesan sebagai renungan untuk kita semua, menjadi jembatan flyover sama seperti Petrus, dan menjadi pintu tempat orang mengenal dan mencintai Kristus. Doa untuk komunitas perempuan Manggarai. Bagi komunitas perempuan Manggarai, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, untuk boleh terus memberkati sesama dan selalu bergandengan tangan dalam kasih-Nya, untuk mewujudkan kerja sosial yang lebih banyak lagi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa untuk seluruh anggota keluarga yang sudah meninggal dunia. Orang tua, tante, om, kakak, adik kita, khususnya salah satu anggota KPM Ibu Francisca Romanada Gomez. Dan juga hari ini Tuhan telah memanggil Om Ming Siboy yang baru Tuhan panggil. Ampunilah dosa mereka, bangkitkanlah mereka semua bersamamu, agar boleh menikmati kehidupan kekal dalam kerajaan surga yang abadi. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Semoga dengan rahmat-Mu, tubuh duniawi kami ini, Engkau anugerahi kemuliaan dalam kebangkitan yang abadi.
kami menyerahkan komunitas perempuan Manggarai dalam pemeliharaan-Mu. Semoga komunitas ini menjadi saluran berkat dan perpanjangan tangan kasih-Mu bagi banyak orang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi telah selesai. Pulanglah, muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Kami mengucapkan terima kasih sudah memenuhi undangan kami dalam rangka soft launching Base Camp Komunitas Perempuan Manggarai. Di sini kami menjual makanan dengan konsep yang berbeda. Ada beberapa jenis makanan khas dari Manggarai. Bapak Ibu dapat menikmatinya sore hari ini dengan diiringi dengan gong gendang. Bapak Ibu bisa menikmati makanan dengan nuansa yang berbeda. Makan malam kita malam ini Bapak Ibu bisa memilih. Ada berbagai macam makanan yang kita sediakan. Saya bacakan ya biar Bapak Ibu tahu apa yang sudah kita sediakan di sini. Di sini ada sop iga, sop ayam kampung pakai labu kuning, kalau kita di Manggarai bilangnya desi. Kemudian ada ikan cara. Ikan cara ini ada dua, ada suwir, ada goreng utuh. Kemudian ada ikan tembang, ayam putus lidah. Tapi lidahnya nggak putus kalau makan ayam putus lidah. Kemudian jagung bose. Kemudian ada lomak. Lomak itu dari seperti urap, pakai kelapa. Lomak, terus rumpur rampe, ada juga yang menyebutkan rumpur rampe. Selain itu ada juga Bapak Ibu jika mau membeli kaos yang seperti kami pakai ini juga kami jual kaos, tapi dia warnanya hitam dan putih. Hanya bedanya tidak ada logo KPM, tapi tulisannya sama. Tentang geal wejot mendo, cawi nait ujung senuk. Terus dan ada juga tenunan songke. Ada tenunan songke. Kemudian ada juga rajutan kain meja, taplak meja. Oke, bagian paling nggak enak jadi ketua apapun itu adalah setiap kali ada acara disuruh kata sambutan. Dan saya termasuk penganut falsafah semesta mendukung. Jadi biasanya saya nggak pernah siapin apa yang saya harus ngomong. Katanya pada saat kondisi kritis manusia akan berpikir lebih kreatif, dan itu yang saya anut. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk yang terkasih Romo Ino dan Romo Roy. Bagaimana saya berkenalan dengan dua beliau ini agak maksa, ya Romo ya, agak maksa. Hambatan itu selalu ada, tetapi pada titik tertentu itu selalu ada jalan. Saya ada cerita lucu, tadi malam ini sound system 2 ini nggak nyala. Sampai nelpon kakak Gomi pakai video call. Ini gimana caranya? Dan sampai tadi pun, sampai jam 2-an mungkin belum jelas ya. Dan dalam waktu 30 menit, tiba-tiba bantuan itu datang lebih dari 1. Dan itu adalah kebesaran Tuhan yang kita imani dalam perjalanan komunitas ini. Kemudian yang terkasih kepada Bapak Rudi selaku owner Kopi Merah Putih ini, dan juga jajaran Forum Komunikasi Masyarakat Flobamora yang nanti mungkin namanya jadi Rumah Besar Flobamora. Jadi itu sebenarnya sama di bawah pimpinan Pak Polce. Kemudian kenapa kami ada di Kopi Merah Putih ini? Ini juga bukan suatu kebetulan. Dalam perjalanan kami ini
banyak sekali berkat yang boleh kami dapatkan lewat tangan-tangan yang sebenarnya nggak terpikir oleh kami. Tiba-tiba suatu saat saya di WA oleh Pak Martin, Sekjen FKM, Bu, KPM mau ini nggak ada kafe di daerah Menteng, kalau berkenan silakan survei. Dan pada saat itu saya posisinya ada di Jakarta, di daerah Kuningan. Jadi kayak loh, ini kebetulan banget. Saya bilang Pak Martin, saya dan kebetulan dengan Ibu Sekjen, saya langsung ke sana. Jadi kami langsung ke sini, ada Pak Martin di sini. Ya udah deal, saya bilang oke. Kemudian pertanyaannya, apakah di Kopi Merah Putih ini, komunitas ini melakukan kegiatan bisnis? Saya tegaskan tidak. Bahwa yang kami lakukan di sini, kalaupun nanti kami jualan makanan, itu adalah kami sebutnya bazar. Kami ambil untung dikit-dikit, bukan untuk mengenerate working capital, karena kami nggak punya modal kerja. Modal kerja kami adalah kerja sosial. Jadi kalau kami nanti harus jualan makanan, ambil untung, Bapak Ibu tahu bahwa kegiatan-kegiatan sosial yang kami akan lakukan itu membutuhkan biaya. Jadi keberadaan kami di sini sekali lagi tidak untuk mencari keuntungan, kami tidak berbisnis. Kemudian nanti kita coba promosikan keluar. Kalau hari ini dan mungkin berapa minggu ke depan makanan khas Manggarai, nanti di Cafe Merah Putih ini, di Kopi Merah Putih ini bukan hanya skalanya Manggarai tapi skalanya NTT. Nah sebenarnya kita pun banyak sekali, kami orang Manggarai sebutnya goet, itu seperti pepatah, falsafah hidup orang Manggarai. Salah satunya itu adalah tentang sgel, bejos mendo, cawinait ujung nuks. Intinya itu adalah dalam kebersamaan. Kalau kita saling berbagi bersama-sama, itu nggak ada kesulitan yang tidak bisa kita atasi. Dalam komunitas ini, kalau tadi Romo bilang berbeda itu menuju ke sesuatu yang sama, di dalam komunitas ini juga sama. Kami punya latar belakang, ada yang ibu rumah tangga, ada yang pekerja kantor dengan usia yang bermacam-macam. Kami berbeda-beda, tapi di dalam komunitas ini kami disatukan oleh visi dan misi bersama. Itu yang kami punya sebagai perekat yang membuat komunitas ini bisa berjalan sampai dengan saat ini, usianya 6 tahun. Dan yang terakhir, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk tim sosial ekonomi komunitas perempuan Manggarai. Karena hajatan ini dibawa, iya. Jadi kenapa seksinya itu disebut sosial ekonomi? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kegiatan ekonomi yang kami lakukan itu untuk kepentingan sosial. Jadi dalam satu seksi namanya seksi sosial ekonomi. Untuk Kakawati dan tim, terima kasih banyak. Kakawati lagi sibuk jualan. Kemudian juga terima kasih untuk Mama Nor, pengawas kami. Salah satu Kakak Yeni masih ziarah, ada Kakak Ice juga di sini. Terima kasih semua untuk seluruh anggota komunitas perempuan Manggarai yang berkenan hadir dalam keterbatasan kita saling mendukung. Juga untuk tim gong dan gendang yang sore hari ini memukul gong dan gendang dengan baik. Juga untuk ini ponakan saya sendiri yang main organ. Terima kasih Kak Yanto. Jadi sekali lagi sebelum kita beranjak ke yang berikutnya, saya mengucapkan terima kasih dan selamat menikmati kuliner berbayar. Terima kasih. Saya Martin Uung, saya Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Masyarakat Mora. Sebetulnya itu Ibu tadi saralat Pak Polce itu perwakilan dari ada badan usaha namanya Nusantara Bangun Sejahtera. Mohon izin Pak Polce bisa ke depan dan izin juga Pak Mike, Pak Rudi bisa ke depan. Pak Rudi ini terima kasih banyak, beliau selama ini punya kepedulian besar dengan Manggarai. Beliau udah berpuluh-puluh tahun menjual kopi yang ngambilin dari Manggarai. Saya selama ini ambil kopi dari Manggarai, jual sampai ke luar negeri, bahkan juara dunia, Pak Mikele, juara dunia kopi dari Manggarai loh. Cuma bagaimana kita dengarkan sharing sedikit dari beliau supaya memotivasi apa yang tadi Bu Ketua bilang,
sosial ekonomi. Saya semangat itu kalau sosial ekonomi. Izin Pak Rudi sharing. Sebelum Pak Rudi, Pak Polce mewakili teman-teman dari Badan Usaha Nusantara Bangun Sejahtera sharing sedikit, lalu kemudian diserahkan. Baik, terima kasih. Selamat sore semua. Yang pertama saya mau kita aplaus dulu untuk KPM. Ya, saya mau tambah satu kata. Jadi KPM kita rubah jadi KPUM. Komunitas Perempuan Unggul Manggarai. Tepuk tangan sekali lagi. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri dan juga hormat untuk kita semua. Selamat Paskah. Rasanya kita masih dalam suasana sukacita. Maka hari ini semangat itu tumbuh di antara ibu-ibu KPUM. Unggul. Nah, saya selalu mau kata-kata unggul. Karena ini bukan hal biasa. Ini di Flobamora atau NTT itu mungkin yang pertama komunitas perempuan ini. Dan saya kira ini menjadi lokomotif untuk banyak hal, Bu ya. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Nah, saya belum terlalu tahu profil KPM ya atau KPUM menurut versi saya tadi, dan juga mungkin sudah punya portofolio yang bagus, tetapi kita percaya hari ini itu kita baca seperti tadi beliau sudah sampaikan bahwa saya juga percaya, Bu, tanda-tanda alam ya, semesta mendukung. Kata Profesor Yohanes, kecintaan dia itu kita mesti apresiasi dan kita mesti semacam bangun dalam sebuah connection ya, kerjasama. Karena tadi bicara ujungnya sosial apapun tapi kita tidak mampu membangun secara ekonomi, sia-sia, tidak ada gunanya. Nah, oleh karena itu menurut saya ada catatan penting saya untuk KPM. Yang pertama yang harus dibangun adalah trust ya. Kalau trust itu sudah dibangun, maka kita akan mampu dipercaya banyak orang dan kita punya koneksi kemana-mana. Kita akan terus bergerak maju sesuai dengan tentu visi, misi, mimpi ibu-ibu KPM Manggarai. Nah, untuk itu kolaborasi ini kali pertama saya kira ini launching bukan hanya untuk KPM, tetapi launching juga untuk Nusantara Bangun Sejahtera. Nah, kami yang akan menjadi semacam apa ya istilahnya, semacam payungnya gitu, lalu mengkoneksikan begitu banyak bisnis yang akan kita lakukan. Nanti juga kita sudah kerjasama dengan timnya Pak Rudi. Bapak Ibu mungkin tahu namanya Halosis, itu salah satu platform bisnis yang kita akan kerjasamakan. Maka kita tahu bahwa populasi orang NTT di Indonesia lagi, di Jabodetabek itu sangat banyak, ratusan ribu. Dan ini kita mau bangun sebuah platform ekonomi dan kita harus menunjukkan bahwa kita betul-betul mempunyai arti. Tetapi tidak cukup di sini. Lalu kenapa ibu-ibu harus capek-capek untuk mau berorganisasi, membuat komunitas? Saya pikir jangan-jangan ibu-ibu Manggarai ini sudah selesai dengan dirinya ya, sehingga mereka mau keluar. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk ibu Manggarai. Nah, oleh karena itu sekarang tugas kita adalah bagaimana membangun koneksi. Ya, kita mau bicara bisnis, Bu. Ya, jadi ini langkah pertama. Nanti setiap minggu kita akan lakukan kegiatan yang bersifat tadi bisnis di sini. Ya, kita mau ekspor, kita punya NTT punya potensi-potensi apa kita ekspor di sini. Nanti setiap weekend. Saya sudah kontrak dengan Pak Rudi selama 1 tahun. Ya, nanti kita bisa perpanjang lagi. Kira-kira sampai 2025. Mari kita tepuk tangan untuk Pak Rudi. Dan ini saya mau mendorong kita, memberi spirit kita supaya tadi sudah bicara. Nanti tadi Pak Rudi bisi-bisi saya, Pak, kalau bisa kuliner NTT kita coba perbaiki mutunya, ya. Kita berharap ibu-ibu dari KPM tetap bersama-sama dengan kami, dengan NBS, karena kita akan membangun platform bisnis bersama-sama dengan Pak Rudi. Kenapa dengan Pak Rudi? Karena Pak Rudi ini punya jaringan di dalam negeri dan luar negeri. Beliau ini sangat cinta dengan NTT karena kopi Manggarai sudah menjadi juara 1 itu karena berkat dari beliau. Nah, singkatnya sekali lagi atas nama pribadi dan teman-teman Flobamora, tapi khususnya Koperasi Nusantara Bangun Sejahtera, kami bangga sekali. Saya sudahi dan saya serahkan kepada Pak Rudi untuk melanjutkan.
Pertama kali saya bilang terima kasih sudah memberkati kedai kopi kami yang sangat-sangat sederhana ini dengan menghadirkan 2 romo. Di hari Bunda, artinya pertama kali 1 Mei bulan Bunda Maria. Terima kasih ibu-ibu dari Manggarai, KPM, tapi saya pikir tadi KPUM, tapi bukan KPU pemilihan umum, bukan ya, KPUM ya. Jadi selamat datang juga kepada bapak-bapak ibu yang mungkin saya belum kenal. Perkenalkan, saya Michael Rudi, dan di belakang itu tim saya 3 orang. Jadi kafe ini saya bangun di tahun 2020, artinya sudah 3 tahun yang lalu. Dari dulu saya sebagai seorang Katolik pengen diberkati tempat ini, tapi nggak pernah bisa. Hari ini terwujud dengan rupanya Flobamora kita melalui NBS. Kakak saya ini yang berjuang terus mondar-mandir sini, mengundang saya agar hadir di sini. Saya nggak pernah mau datang dari 9 bulan yang lalu. Tapi hari ini begitu dipanggil sudah bawa namanya NTT, apalagi mendengar Manggarai, nggak ada pilih apa-apa. Meskipun fisik saya baru 60% sembuh, saya datang. Jadi terima kasih. Jadi gini, 2017 saya mendapat kopi dari Manggarai, itu Robusta. Dan saya disuruh membeli 1 kontainer dan saya bingung itu kopi mana. Hanya namanya Manggarai. Di situ saya tidak terlalu kenal dengan Manggarai. Cuman terkejutnya kopi ini didoakan Bunda Maria sebelum berangkat dari Manggarai. Ya, saya beli. Karena mendengar Bunda Maria. Ya spontan aja saya. 2017 dibawa dan 2018 secara tidak sengaja kami membawa ke Perancis. Ikut lomba di Perancis dan puji Tuhan kita mendapat gold medal. Papaku Manggarai 2018 dan bisa lihat itu sertifikatnya di dinding yang ada di sebelah sini ada bingkai. Silakan lihat nanti itu namanya gold medal. Nah, tapi hari ini saya secara pribadi tadi sudah cerita, semenjak saya mendapat juara dunia itu, hidup saya seperti roller coaster. Tapi hari ini saya membuktikan bahwa kesaksian saya, mujizat Bunda Maria itu yang membuat saya bisa bertahan dalam 5 tahun ini untuk mengarungi bahtera bisnis ya ibaratnya. Jadi saya sampai merinding saya dan saya keluar air mata. Ternyata Bunda sangat sayang saya. Saya sudah di tempat ini kami sudah ya maaf ya agak sedikit berantakan ya, tapi waktu saya bilang sama Ama pikirkan baik-baik. Tapi begitu teguhnya ini satu bolak-balik nggak tahu berapa puluh kali. Tapi saya pikir hari ini saya mulai semangat lagi. Ternyata tugas saya belum selesai. Aneh tapi nyatanya itu komunitas perempuan Manggarai yang membawa romo semua berdoa di sini yang mungkin saya sudah terima mujizat tapi saya tidak, mungkin rasa syukur saya belum sampai. Tapi hari ini saya sangat-sangat menyentuh di hati saya dan membuat saya sampai saya tiada, saya akan berjuang untuk Flobamora kita. Ya, jadi Ama saya pikir hari ini saya juga cuman hanya justru saya berterima kasih. Ya, mainkan di sini, bikin semua apapun yang di sini yang penting untuk saudara-saudara kita yang di Flobamora. Ini momen yang paling baik dan saya sudah siapkan 1 tempat lagi di Serpong. Jadi kami akan handle 1 apartemen di situ. Kami akan bicara 99 kabupaten penghasil kopi dan startnya 19 kabupaten penghasil kopi dari Flobamora. Yang saya pilih dari Flobamora. Dan kami mudah-mudahan 2 bulan ini siap. Jadi ibu-ibu habis ini mesti siap-siap semangat. Saya sudah bilang saya akan carikan tempat sebanyak-banyak juga buat bisnis. Mau? Mau kan? Iya udah. Jadi biarin kami yang ngurus nanti ini. Tetapi
Kalau bisa bisnis sih jangan buat kita, tapi buat dikembalikan lagi buat daerah-daerah Flobamora kita. Karena konsep kami itu dari desa kembali lagi ke desa. Ya, ingat ya, udah jadi orang sukses, ingat kampung ya. Saya lihat rata-rata kalau sudah dari sana, saya sudah tahu NTT itu dari 1995. Saya sudah sampai Soe, saya sudah sampai Maulium, saya sudah sampai Niki-Niki, saya sudah sampai Atambua, saya sampai Malaka, saya sampai Botoain, semua saya sudah pergi, bahkan ke Flores ini, tapi daerah yang Larantuka tepatnya sama Lembata saya belum sempat. Mudah-mudahan tahun ini saya ada rezeki, ada jodoh bisa. Jadi yang saya melihat adalah satu di sini, sangat sulit menyatukan Flobamora kita. Setuju? Makanya dibikin rumah besar. Tuhan lagi menghendaki mengumpulkan orang NTT itu butuh rumah besar yang harus artinya apa? Diberkati oleh Tuhan. Saya tunggu kompiangnya. Ya, kompiang itu saya hanya makan di Ruteng di Manggarai. Wah, ceritanya ini susah nih, Jakarta susah nyarinya, saya bingung deh. Tapi saya mau bikin kopi kompiang Manggarai. Setuju? Ya. Buktikan tuh kompiang tadi saya langsung minta, sudah gak ragu-ragu lagi. Tapi saya lihat kok dibungkus gede, yang ini kecil ya Bu ya. Yang polos itu kecil, kalau yang ada isi besar ya. Tapi cocok segitu. Buat kopi itu cocok sekali. Kenapa kita harus makan kue-kue dari barat? Ngopi itu harus, ngopi tubruk atau ngopi espresso itu harus dengan kompiang. Ya. Itu kalau dibesarin, kita nggak kalah tuh sama bretok. Ya, enak sekali itu kok tadi itu. Maka saya mau beli, mau saya bawa pulang, saya suruh kedai kopi saya yang di The Breeze, saya suruh tes, saya bawa bagi tamu, gimana respon ke customer tuh. Setuju? Siap-siap ya, jadi PR banyak sekali nih. Karena udah dibilang bisnis, saya juga mikir bisnis, ternyata saya harus tuh apa ya, Bunda Maria bukakan saya ini peluang bisnis luar biasa, besar sekali. Tapi bukan untuk saya, untuk semuanya itu, ya. Jadi itu saja. Sekali lagi saya sebagai tuan rumah mohon maaf kalau panas. Saya sudah takut saya panas. Saya ini orangnya terlalu perfect, nggak enakan gitu. Tapi saya pikir karena COVID lagi merajalela lagi, ya panas nggak apa-apa. Tapi yang penting hatinya dingin. Cuaca boleh panas, ya kan? Yang penting Romo sudah membuat kita dingin batinnya. Bener Romo? Nah, sampai mau lapar tuh Romo tuh, mau nyobain itu semua. Oke, itu saja. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang kurang saya mohon maaf ya. Jadi tapi lanjutkan. Ya, karena ini tadi biru ya saya bilang lanjutkan aja. Ya, gitu aja. Oke. Sebelum dipotong ya, kita nyanyi bersama-sama. Roman Mora. Tempat beta dibesarkan ibunda. Lama tahu dia tahu dan bernyanyi. Mana suara ibu-ibu kan?
Atas nama Nusantara Bangun Sejahtera, seluruh Dewan Pendiri, Dewan Pengurus, dan para direksi, kami mengucapkan selamat atas soft launching hari ini dari komunitas perempuan Manggarai. Dan kita berharap ini sebagai langkah awal untuk kegiatan dan rencana-rencana besar ke depan. Dan kami berharap juga komunitas perempuan Manggarai dapat berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lainnya di diaspora Pulau Bamora, supaya kita mampu menunjukkan bahwa kita memiliki semangat juang yang sama untuk membangkitkan semangat kolaborasi. Pesan kami, marilah kita bersama-sama bergandengan tangan dan manfaatkan tempat ini yang sudah secara gratis diberikan oleh Pak Michael Rudy sebagai pemilik tempat ini. Kita berharap dapat menambah nilai-nilai sosial dan nilai ekonomi. Dan sekali lagi selamat dan profisiat untuk keluarga besar komunitas perempuan Manggarai. Tuhan memberkati. Salam Pulau Bamora kita. Saya Michael Rudy mewakili tuan rumah Kopi Merah Putih kita mengucapkan selamat atas peresmian soft launching base camp komunitas perempuan Manggarai. Semoga kegiatan yang dibikin oleh KPM ini akan berkelanjutan atau sustainability. Tolong dijaga dengan baik kesempatan ini agar bisa terus-menerus dilakukan sehingga bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Pulau Bamora. Jadi sekali lagi selamat, terus tetap semangat. Mari jadikan ini sebagai step awal dan untuk dilakukan secara berkelanjutan demi memajukan dan membantu saudara-saudara kita yang ada di Pulau Bamora. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya. Kami dijadikan sebagai tuan rumah dan kami merasa sangat beruntung bisa berkolaborasi. Sekian, salam Pulau Bamora kita. Kegiatan malam ini sungguh luar biasa dan pujian pertama tentu saja ditujukan kepada komunitas perempuan Manggarai yang mengambil inisiatif. Dan inisiatif ini telah menyatukan kita semua. Kita bisa bergembira dalam kebersamaan di sini sambil menikmati makanan khas Manggarai. Tetapi yang hadir adalah seluruh perwakilan dari komunitas Pulau Bamora. Sekali lagi, mudah-mudahan acara malam ini memberikan dorongan untuk meneruskan kegiatan serupa selanjutnya dan partisipasi dan kontribusi dari keluarga besar perempuan NTT seluruhnya sangat diharapkan. Sekali lagi, selamat dan mari kita teruskan kegiatan untuk memperkuat kebersamaan kita. Selamat malam. Di hari ini saya turut senang ya bisa hadir di sini dan berharap untuk komunitas perempuan Manggarai kedepannya bisa menginspirasi perempuan-perempuan Manggarai pada khususnya dan perempuan-perempuan daerah-daerah lainnya. Saya sebagai undangan yang kebetulan bukan orang Manggarai ya, tapi saya mencintai sekali kebudayaan Manggarai. Kemudian selain kebudayaannya, saya juga suka makanan-makanannya. Berharap bisa ikut serta dan ikut serta menjadi anggotanya komunitas perempuan Manggarai.
sekali lagi selamat untuk komunitas perempuan Manggarai, terus maju, terus solid, dan dapat menginspirasi semuanya. Terima kasih. Terima kasih bahwa hari ini puji syukur banget bahwa acara soft launching Basecamp KPM berjalan lancar. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sesama perempuan, kita saling support dalam pelaksanaan hari ini dan berjalan lancar. Terima kasih untuk juga semua pihak yang membantu dengan caranya masing-masing. Semua teman-teman, khususnya teman-teman KPM, kita bersama dan sukses melaksanakan acara pada hari ini. Terima kasih.